Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Ali TV di segmen sekelebat info atau breaking news. Oke teman-teman, untuk berita kita kali ini kita ambilkan dari harian Cointelegraph ya teman-teman. Ini adalah berita yang masih angkat-angkat tai ayam ya, sekitar 16 jam yang lalu ya, kurang lebih ya, nggak sampai 1 harian yang lalu teman-teman. Saya kira masih cukup hangat ya, yaitu mengapa pasar kripto turun hari ini atau kemarin lah kayak gitu. Pasar kripto turun hari ini karena regulator Sekuritas AS menunda keputusannya mengenai ETF Bitcoin. Ya benar sekali teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasannya kemarin memang Bitcoin sempat ada kenaikan ya sampai 27 ribuan, itu karena adanya berita dari aplikasi X atau Twitter yang dulunya adalah Twitter, yang diterima istilahnya payment ya, diterima sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk sebagai pembayaran di daerah Rhode Island ya. Kemudian ada juga berita tentang kemenangan dari Grayscale teman-teman ketika menghadapi SEC. Kedua berita tersebut memang sempat mengangkat Bitcoin, akan tetapi kemudian harga Bitcoin longsor lagi. Dan kalau misalkan kita lihat di sini ya teman-teman, di chartnya Bitcoin ini ada kenaikan, nggak naik teman-teman, tetap sideways saja di sini ya. Ini sempat naik hari ini, tapi bagi saya ini masih tetap sideways ya, melakukan koreksi terus teman-teman di sekitar 26 sampai dengan 27 ribuan ya harganya. Oke, kita lihat bersama teman-teman. Ini kok agak lemot ini lah. Seperti ini catnya teman-teman. Ini sempat turun sampai dengan 25.000. Sempat turun sampai 25.000. Kemudian naik lagi sekitar berapa ini? Kalau di sini harganya 25.000 loh teman-teman. Nah, tapi di sini 27.000. Ini gimana ini? Oh, mungkin catnya minta di refresh ini teman-teman ya. Saya refresh dulu sebentar teman-teman biar lebih pas gitu harganya. 25.000 ya bener teman-teman, 25.000. Saya kira masih 27.000, ternyata udah turun ya teman-teman ya, 25.000. Kemudian kapitalisasi pasar mata uang kripto turun hari ini dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang merusak rally minggu ini. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau menurut saya ya, berita terbesar kripto yang paling diantisipasi itu pada saat ini ya, untuk beberapa teman-teman yang sedang mencari informasi itu ya, adalah berita terkait dengan SEC teman-teman, terkait dengan SEC yang juga memiliki kaitan dengan BlackRock dengan ETF Bitcoinnya ya. Karena ETF Bitcoin kan juga masih ditunda, bukan ditolak teman-teman, saya yakin nggak bakalan ditolak, akan tetapi ditunda seperti itu teman-teman. SEC menunda aplikasi ETF Bitcoin. Valuasi gabungan semua mata uang kripto telah turun 3,7% dalam 24 jam terakhir menjadi 1,02 triliun pada 1 September. Sekarang udah tanggal 2 teman-teman. Bitcoin atau BTC yang menguasai hampir setengah pasar kripto ini kehilangan 4,5% dalam 24 jam terakhir. Aksi jual dimulai setelah SEC menunda keputusannya terhadap 6 aplikasi ETF Bitcoin termasuk BlackRock hingga Oktober. Nah kan, jadi gini teman-teman, untuk analisa fundamental ya teman-teman, September itu katanya sih ya, bukan katanya sih, berdasarkan analisis fundamental bisa kita lihat bersama-sama bahwasannya Bitcoin dan beberapa aset kripto lainnya selalu mengalami masa yang berdarah-darah pada bulan September. Dan sepertinya itu memang dibuat kayak gitu teman-teman. Kenapa? Ya juga dipas-paskan lah teman-teman, karena ini adalah momen ketika mendekati halving yang pertama, yang kedua adalah momen ketika mendekati pemilu presiden di Amerika Serikat kayak gitu teman-teman. Ini juga istilahnya dipas-pasin lah kayak gitu. Dan yang namanya candle itu kan juga bisa diatur teman-teman. Kalau goblok-gobloknya sih kita ngomongin masalah sejarah ya teman-teman ya kan, karena analis fundamental kan juga berdasarkan sejarah teman-teman. Sejarah itu siapa sih yang nulis? Nah, sejarah itu yang nulis adalah pemenangnya. Karena pasar kripto, pasar saham, dan pasar-pasar emas serta pasar yang lainnya itu dikuasai oleh modal teman-teman ya, atau duit ya, maka di sini sejarah dicetak ya oleh mereka yang punya duit. Siapa yang punya duit itu? Ya para bandar alias para paus. Jadi siapa yang mencetak istilahnya analisa fundamental itu? Ya para pemain besar teman-teman. Mereka mencetak sejarah di situ dan dipas-pasin memang dengan segala macam drama yang ada di situ. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya yang pertama untuk cuan bagi mereka, supaya menambahi modal mereka, supaya menambahi keuangan mereka
mereka, dan dengan harapan yang lain yaitu bisa menggocek pasar dengan FAT dan juga FOMO-nya. FOMO, sekali lagi saya sampaikan, FOMO itu diperuntukkan bagi holder jangka panjang yang sudah lama bearish dan saatnya menuai panen kayak gitu. Bukan orang-orang baru teman-teman. Orang-orang baru FOMO ya jelas gagal, ya jelas rungkat dong. Sedangkan FAT itu diberikan kepada istilahnya pasar ya, kepada orang-orang atau investor-investor pasar yang masih baru, mereka-mereka yang masih istilahnya ragu-ragu teman-teman. Mereka pasti akan kena, kebanyakan dari mereka akan kena FAT karena ketakutan, kemudian mereka menjual koinnya. Dan bagi beberapa analis juga disampaikan bahwasannya kemarin saya pernah membuat beritanya ya teman-teman, banyak sekali analis menyarankan untuk tetap hold Bitcoin kalian. Kenapa? Jangan sampai kegocek pasar. Kenapa? Karena setelahnya histori atau sejarah yang dibuat pada candlestick untuk analisis fundamental itu ya dibuat oleh orang-orang yang bermodal. Hati-hati kena gocek pasar. Jangan-jangan setelah diturunkan di dump pada bulan September, pada bulan Oktober kita bisa melihat peningkatan yang signifikan. Jangan-jangan seperti itu. Kita juga nggak tahu ya, yang bikin naik dan turun bukan kita, tapi para paus alias para bandar kayak gitu. Dan juga kita pasti tahu teman-teman bahwa saya BlackRock itu termasuk bandar besar teman-teman ya. BlackRock termasuk bandar besar. Dekat-dekat ini BlackRock sedang mengajukan ETF Bitcoin spotnya yang masih belum di ACC sama pihak SEC. Kenapa belum di ACC? Ya dipas-paskan dong teman-teman, dipas-paskan dengan momen pemilihan presiden Amerika Serikat. Juga istilahnya harus didelay teman-teman. BlackRock harus menurunkan harga. BlackRock harus menurunkan harga dengan tujuan untuk apa tuh teman-teman? Dengan tujuan untuk kulaan teman-teman, kulaan Bitcoin untuk kemudian nantinya dijual lagi ke pasar setelah spot ETF Bitcoin itu disetujui. Ya masa ya namanya pedagang besar teman-teman, kalau misalkan nggak kulaan, istilahnya nggak beli-beli barang di harga murah kemudian dijual ketika harganya mahal, mereka mau jualan apa? Jualan manuk kan ya nggak mungkin tuh. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pada tanggal 29 Agustus pasar kripto dan harga BTC menguat lebih dari 5% setelah pengadilan federal mengeluarkan SEC untuk mempertimbangkan kembali aplikasi manajer aset kripto Grayscale Investment untuk menunjukkan ETF Bitcoin. Keuntungan yang kini terhapuskan ya. Likuidasi jangka panjang lebih besar daripada likuidasi jangka pendek. Kerugian Bitcoin dalam 24 jam terakhir bertepatan dengan likuidasi besar-besaran dalam jangka waktu yang sama. Waduh, kalau di likuidasi besar-besaran kayak gini ya berarti kemakan ini. Khususnya pasar derivatif kripto. Oh, pasar derivatif teman-teman. Orang-orang megang Bitcoin jangka pendek ya, yang telah menutup posisi buy senilai 106,32 juta dolar dalam 20 jam terakhir. Sebagai perbandingan ya, sekitar 16 juta likuidasi singkat terjadi pada periode yang sama. Peta panas likuidasi aset kripto sumber CoinGlass kayak gini teman-teman gambarnya ya. Oke. Likuidasi jangka panjang melibatkan bursa yang menjual margin awal pedagang untuk menjaga diri dari kehilangan dana yang dipinjam pedagang. Sederhananya mereka menjual Bitcoin misalnya untuk menutupi jumlah pinjaman sehingga meningkatkan tekanan jual dalam prosesnya. Nggak usah kena FAT ya teman-teman. Ya ini adalah sebuah proses yang cukup biasa saja. Memang terjadinya seperti ini. Mereka yang menjual itu adalah mereka yang tidak mau rugi teman-teman ketika terjadi penurunan harga seperti saat ini ya. Sedangkan kita orang-orang recehan kayak kita, orang-orang yang punya Bitcoin kecil-kecilan kayak kita, nggak usah panik jual Bitcoin harga ratusan ribu atau jutaan. Jangan teman-teman, eman-eman banget ya, eman-eman banget. Ini hanyalah gocekan pasar. Ini hanyalah istilahnya aktivitas panik dari para pedagang jangka pendek kayak gitu. Dan itu normal sebenarnya teman-teman. Juga adanya ini teman-teman, pemulihan dolar memukul kripto sejak Juli ya. Dolar AS yang lebih kuat ya, menguat lagi ternyata dolar AS teman-teman. Juga menjadi alasan utama kemerosotan pasar kripto berkat korelasi negatif yang konsisten satu sama lain pada tahun 2023. Khususnya indeks dolar AS atau DXY yang mengukur kekuatan greenback-nya terhadap mata uang asing utama telah meningkat sebanyak 0,75% sejak 31 Agustus. Wah, barusan teman-teman. Sementara itu koefisien korelasi hariannya dengan pasar kripto mendekati minus 0,78. Ini gambarnya teman-teman. Saya gede nih. DXY. Oh, gini. Yang hijau itu gak kelihatan tulisannya teman-teman.
Yang hijau itu EMA 200 ya, ditutup harga segitu. Kemudian EMA 50 nya ditutup dengan 102. Terus DXY telah berada dalam track naik sejak awal Juli ketika Bitcoin mencapai level tertingginya tahunan sekitar 301.000 ya teman-teman dolar. Dan ini proses pasar kripto untuk September 2023. Dari sudut pandang teknis, pasar kripto mendekati support garis tren naik yang telah lama ada ya, mengincar rebound menuju 1,058 triliun dolar pada bulan September. Target pemulihan tersebut bertepatan dengan garis support pasar Mei Juni 2023 dan garis tren menurun. Oh ini teman-teman, ada garis 3 yang warna merah ini teman-teman. Oke, dan sepertinya memang dibuat menurun teman-teman ya, untuk apa istilahnya bulan September, sebagaimana ini memang dibuat oleh orang-orang yang punya duit. Mereka yang punya duit kan juga nggak mau rugi lah teman-teman ya, nggak mau naikin terus. Mereka juga perlu TP, mereka juga perlu istilahnya mengamankan aset mereka untuk kemudian memulai lagi ngegocek pasar ketika dananya sudah pulih, ketika momennya sudah tepat ya. Dan sebaliknya, pengembusan tegas di bawah garis support tren naik dapat menyebabkan revaluasi pasar kripto jatuh ke area 950 sampai 975 miliar dolar, batang merah garis grafik di atas tadi ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman berita terbaru terkait dengan pasar kripto, yang mengapa kok pasar kripto turun hari ini. Dan sebagai kesimpulan, sebenarnya ini menurut pendapat saya pribadi, hal itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman, karena pemain kripto itu banyak sekali. Ada institusi besar, ada juga will besar atau para paus ya, ada juga pemain-pemain kecil, ada juga orang-orang yang melakukan short ya, ada juga orang yang melakukan investasi ngehold jangka panjang atau investasi lah kayak gitu, investasi jangka panjang, atau orang-orang yang melakukan swing seperti kita, ketika melihat momentum segera jual, ketika melihat kesempatan segera beli kayak gitu. Dan saya kira hal-hal semacam itu wajar ya teman-teman, dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk Bitcoin tidak akan mungkin rungkat teman-teman. Bitcoin itu mainannya orang-orang kaya, Bitcoin itu mainannya orang-orang besar. Ketika kita istilahnya mau ikutan sukses seperti mereka, kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan ya teman-teman. Kecuali ya kayak gini. Saat ini mereka sebenarnya nggak menjual teman-teman, mereka membeli. Para paus itu membeli, tapi para paus juga memiliki istilahnya kelas yang ada di bawahnya ya, manajemen yang ada di bawahnya berupa hiu, lumba-lumba atau apa istilahnya, bandar-bandar kecil yang menjual teman-teman. Mereka melakukan aksi penjualan supaya nggak rugi, sedangkan pausnya sendiri, pemegang dompet terbesar itu siap-siap untuk membeli ketika harganya jatuh, dan diprediksikan atau dipastikan banyak sekali yang kemakan fat tersebut. Kita mengikuti paus teman-teman, bukan mengikuti hiu, bukan mengikuti lumba-lumba yang main short kayak itu, bukan teman-teman yang melakukan swing kayak gitu. Kita mengikuti paus yang invest teman-teman ya, dan kita menghindari berita buruk yang sudah disampaikan oleh paus-paus tersebut. Kalau paus ngefat kita jangan ikut, tapi apa yang paus lakukan diam-diam itu yang kita ikuti kayak gitu teman-teman. Ya seperti itu teman-teman untuk berita kita hari ini yang saya ambilkan dari harian Cointelegraph. Ingat teman-teman bahwasanya konten ini hanyalah konten berita semata, bukan sarana untuk ngajak investasi atau aksi jual beli apapun. Enggak teman-teman, ini hanya konten berita semata. Tetap di YOR teman-teman, atau do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum Anda berinvestasi pada aset manapun itu juga. Terima kasih dan saya akhiri teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.